الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minin, ya man waffaqtahu litafaqquhi fid din, wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta ila dinil haqq siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qail fi kitabillah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, azza min qail inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimain mutalazimain madamatil ardu was samawat. Amarana Allah ta'ala bis-salah was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanalladzi abraza min hadratil imtinan ma yajizu an wasfihil lisan wa yahalu fit ta'aqquli ma'anihil janan intashara minhu fi 'alamil butuni waz zuhur ma mala'al wujudal khalqi yanur. Fatabarakallah min ilahin karim, basyaratna ayatuhu fi zikril hakim bi bisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Dengan izin dan pertolongan Allah jua kita dipertemukan, dihantarkan, dikumpulkan dalam ijtima' yang diberkahi Allah Ta'ala. Dengan izin pula kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim setiap Ahad pagi ini. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas semoga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam limpah curah selalu kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada salafus saleh, para alim ulama. Semoga rahmat dan salam Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi akhir zaman yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan insya Allah mendapatkan berkah dalam sunnah dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan fillah rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal ini, bulan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mengingatkan kita kembali 14 abad silam yang lebih yang sudah kita lalui. Kita ingat akan perjuangan Nabi, dakwah Nabi, keteguhan Nabi, kesabaran Nabi, keistiqomahan Nabi di dalam mengemban risalah dakwah li'i'la'i kalimatillahiyal ulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sebagai umat Nabi, tentunya dengan ayat ini kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, figur
dalam kehidupan sehari-hari. Dan miris sekali di zaman sekarang ini seakan-akan umat Islam itu sudah kehilangan figuritas, seakan-akan sudah kehilangan pegangan siapa yang harus diikuti. Dengan kemajuan teknologi berkembang segala ilmu pengetahuan, jangan sampai menggeserkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadikan figur dalam hidup kita adalah Rasulullah, walaupun kita itu nggak percis-percis amat gitu, ya, dan nggak akan mungkin percis gitu, karena Rasulullah itu adalah sampel dari Allah untuk semua manusia. Mungkin saya ambil kata-kata sampel ini biar apa? Biar menyentuh, ya. Bisa dikatakan Rasul adalah sampel dari Allah untuk umat seluruh makhluk manusia dan yang lainnya. Yang namanya sampel pasti baik. Kalau ada produk, ya apapun juga, sampel yang dikedepankan itu paling terbaik, itu super. Walaupun kenyataan kiriman barang itu nggak sesuai dengan sampel, betul? Itu sudah biasa dan lumrah. Itu sampel. Begini, kalau kita ingin melihat, meyakini sifat Allah, Allah itu maha pengampun, pengampun kepada hamba-hambanya sekalipun bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mudahnya Allah mengampuni. Bagaimana sih ingin mengetahui Allah itu maha pengampun? Susah kan? Lihat sampelnya, siapa Rasulullah, bagaimana beliau memaafkan orang yang menzaliminya. Udah itu aja. Untuk tembus kepada Allah dengan asmaul husnanya kita sulit, Pak. Kenapa? Jauh dengan Allah kita, dengan dosa-dosa kita. Tapi lihat sampelnya Allah ada Rasulullah untuk semua manusia. Kalau ingin melihat Allah itu maha pengampun, lihat Rasulullah. Bagaimana beliau memberi maaf kepada orang yang menzaliminya. Hebat tidak kira-kira? Bagaimana ingin melihat maha indahnya Allah? Sulit. Lihat sampelnya aja Rasul, bagaimana indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jelas. Kalau ingin melihat sifat Allah as-sabur, maha sabarnya Allah, penyabarnya Allah, sulit. Lihat Rasulullah sebagai sampel Allah, betapa sabarnya beliau membimbing umat. Itu, ya. Kalau ingin melihat betapa keindahan kalamnya Allah, ucapannya Allah, sulit kita. Coba kita lihat bagaimana keindahan kalam-kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Nah, ini cocok nih masjidnya nih. Ini masjid jadi contoh gitu. Jangan ini jadi tauladan. Masjid uswatun hasanah, cocok benar nih. Masjid yang jadi teladan, bukan masjid yang jadi pelajaran, gitu kan. Insya itu loh, jadi teladan, uswatun hasanah. Kenapa jadi uswatun hasanah? Kenapa Rasulullah yang dijadikan, bukan yang lainnya? Ini Allah yang katakan loh. Ya. Kalau sudah yang maha segalanya mengatakan demikian, nggak ada yang mampu menolak. Ini kehebatan, SK-nya langsung Allah gitu. Ya, bukan makhluk yang meng-SK-kan Rasulullah, tapi sang maha segala-galanya itu meng-SK-kan Rasulullah adalah teladan. Kenapa? Rasul jadi teladan, dijadikan oleh Allah teladan yang baik ini.
Karena yang pertama, Rasulullah itu adalah insanul kamil, pribadi yang sempurna. Dan tidak ada kesempurnaan yang paling hakiki derajat makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi yang sempurna. Kesempurnaan inilah yang menjadikan dakwah beliau di kalangan manapun, di tingkat manapun, dengan siapapun dapat diterima. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, karena beliau adalah pribadi yang lengkap, yang sempurna, tidak ada kekurangan. Jadi dakwah dimanapun juga, selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kita genapkan 23 tahun. Kalau dalam catatan sejarah yang kita pelajari, 22 tahun 2 bulan 22 hari 23, ingat segitunya supaya gampang dilempangkan we lah ya, si kamu li gitunya kurang sate kelempangkan we geus gitu teh. Bungkus sih lempang-lempang seperti itu. 2/3 belahan bumi sudah ditauhidkan oleh Rasulullah dalam waktu yang singkat. Siapa yang berani dan mampu mentauhidkan di tengah-tengah kekufuran, kemusyrikan, kezaliman? Rasulullah memberikan nuansa baru, ya, format baru, ya, racikan baru, memperkenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Singkat, simpel tauhid kita mah. Itu tauhid kita. Maka kalimat ikhlas, tidak ada nama surat yang berbeda dengan nama apa bentuk kalimatnya. Ya, An-Nas ada, qul a'udzu birabbin nas ada. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, Tabbat al-Lahab, tabbat ya ada abi lahabil wa tab, ada lahabnya. An-Nasr idza ja Anas ada. Al-Kafirun qul ya ayyuhal, semua ada nama di situ. Tapi qul huwallahu ahad ada di situ. Ada? Nggak ada. So, coba. Semua nama surat termaktub dalam isi surat itu ada itu. Al-Ma'un. Ada Al-Ma'un? Ada bacanya Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Al-Quraisy ada ilafi Quraisy. Alam Taro, Al-Fil. Ada semua? Ada. Kulhu ada. Tapi kenapa? Ikhlas. Itu kalimat tauhid. Itulah konsep tauhid Islam di situ. Simple kita. Qul huwallahu ahad. Allah yang bagaimana? Allahus samad. Terus lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 4 ayat ini dibawa oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu yang bawa tuh kalimat itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh. Karena kalau orang sudah melaksanakan kemurnian surat tersebut, ikhlas, itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu. Ya, ikhlas itu. Jadi kalau ikhlas itu di situ. Ya, dengan kemurnian tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid yang murni, akidah sahihah, itu pada al-ikhlas. Keikhlasan ini kemurnian, ikhlas tanpa tercampur sesuatu, kebatilan, kemusyrikan, riya, sum'ah, nggak ada tuh. Ikhlas, khalis, atau bahasa ikhlas itu selamat. Al-khalas atau al-khalis itu keselamatan. Ini ayat selamat. Ketauhidan dalam hati kita menyelamatkan manusia darinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Pribadi yang lengkap, sehingga dakwahnya di tengah-tengah masyarakat yang model apapun, tingkatan apapun, profesi apapun, asup Rasulullah.
Oh, saya ini pedagang. Rasul pedagang yang jujur. Betul ya? Oh, saya ini pendidik. Rasul muallim. Innama bu'istu mualliman. Aku pendidik, kata Rasulullah. Ayo. Aku ahli ibadah. Rasul sampai bengkak kakinya. Betul? Saya ini ahli Al-Quran, menghatamkan Quran. Rasul hatam dalam tahajudnya. Saya ahli sedekah. Rasul nggak nyisa hartanya dengan meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Ayo, mau apa? Mau yang mana? Lengkap Rasulullah. Saya ini punya anak istri. Rasul punya anak juga, isinya banyak. Kita berapa? Ayo, yang mana? Saya di dalam hati aja, Pak. Ada istri. Saya ini presiden. Rasul pemimpin umat dunia akhirat bahkan. Betul tidak? Ayo. Mau yang mana? Profesi jadi apa? Ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ahli saum. Rasul nggak pernah tertinggal Senin Kemisnya dan yang lain-lainnya. Oh. Ayo, siapa yang lepas dari Rasulullah? Nggak ada tuh. Semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dakwah di kalangan pedagang, beliau bisa menyampaikan ilmu dagangnya. Ketika dakwah di hadapan pejabat, Rasul bisa berbicara tentang urusan pemerintahan. Di Madinah, beliau bentuk kenegaraan di situ dan memposisikan beliau sebagai kepala negara itu di Madinah itu, sehingga ruang lingkup beliau itu sangat luas sekali. Oh, saya ini ahli dokter. Rasul tabib yang sempurna. Ayo, mau yang mana? Sehingga dakwahnya di kalangan manapun juga berbicara urusan ABCD udah di sini Rasulullah mah. Dan jadi teladan yang baik, bukan hanya memberikan contoh tapi jadi contoh gitu. Ini yang cakep nih. Bukan hanya memberikan contoh tapi menjadi contoh, uswatun hasanah. Gitu. Makanya kalau kita melihat figuritas kepada Rasulullah, bahasa kitanya, wahai pedagang, wahai pebisnis, ketika kamu berdagang, lihat nabimu berdagang. Itu kan begitu. Wahai pejabat, ketika kamu melaksanakan jabatan amanah rakyat, lihat nabimu menjabat. Kesana arahnya gitu. Jadi kalau kita semuanya sebagai profesi kita, apapun keadaan kita, yang kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maslahat kita punya itu. Ini penting, Pak. Nah, makanya kenapa Rasul dijadikan uswatun hasanah? Karena memang beliau adalah pribadi yang lengkap itu. Tidak ada kekurangan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwahnya kemanapun juga lebat Rasulullah mah, ya, sempurna. Makanya satu kelebihan, ya, satu anugerah dari Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan orang-orang yang kulitnya agak coklat-coklat gitu tah, ya, kurang putih gitu ya. Saya nggak bilang hitam ya. Agak sadis sedikit ini. Bukan yang hitam itu jelek, bukan. Kan pandangan manusia gitu, hitam gitu ya. Bukan. Bila berdiri di kerumunan orang-orang yang kulitnya kurang putih, ya agak hitam-hitam gitu, Rasulullah tidak nampak kelihatan putihnya. Tapi ketika beliau di tengah-tengah orang-orang yang kulitnya putih, beliau pun terlihat putih juga. Subhanallah. Ini. Ya. Dan ketika beliau berdiri dengan orang-orang yang tinggi semuanya, Rasul nggak kelihatan pendek, bisa menyesuaikan. Ketika berkerumun orang-orang yang kurang tinggi badannya, Rasul nggak nampak jangkung kelihatannya, lengkap itu. Kalau kita kan gaul sama yang kasep, ketinggalan butut, nah,
Gaul jeung nu bodas katingali bodas tuanya. Kok ada bodas tua sih? Itu Pak. Kalau ada orang yang pendek, kita kelihatan jangkung banget, nyolok gitu. Rasul enggak tuh, pribadi yang sempurna. Bahkan ketika sahabat melihat Rasulullah dari belakang, yang nampak itu seperti wajah Rasulullah. Jadi bukan kepala belakang dilihat, seakan seperti itu wajah Rasulullah. Ketika sahabat melihat kanan kiri, yang nampak bukan pipi dan telinga, tapi seakan-akan ada wajah Rasulullah di situ. Apalagi bagian depan itu. Maka kalau sahabat melihat dari belakang, kanan, kiri, itu seakan-akan bukan melihat kepala ataupun telinga, pipi, bukan. Seperti melihat wajah Rasulullah di situ ada itu. Yang nampak adalah wajah Rasulullah. Makanya nggak heran ketika Sa'labah habis sholat langsung pulang, nggak ikut ya zikir, nggak ikut baca tasbih yang segala macam, langsung pulang. Rasul lihat itu, walaupun beliau tidak menoleh ke belakang. Assalamualaikum, lompat langsung Sa'labah itu. Rasul lihat, karena memang itulah Rasulullah. Walaupun beliau ke depan wajahnya, tapi beliau melihat. Yang kiri lihat, yang kanan juga melihat. Itu Rasulullah. Maka seketika, wahai Sa'labah, kenapa kamu langsung pulang? Seakan kamu tidak ada hajat, munajat, keperluan kepada Allah, langsung pulang saja kamu. Kenapa? Ternyata beliau bergantian sarungnya dengan istrinya. Oh, miskin kayak apa tuh beliau tuh? Sarungnya gentosan. Orang gentosan tuh. Oh, mewah orang mah tuh. Maka jangan ngomong nggak punya, jangan ngomong miskin lah. Sahabat lebih miskin. Sinjangna gentosannya mamajikana, makanya uih ti payun buru-buru. Ya subuh langsung pulang. Kenapa? Nunggu isin di rumah, nggak bisa sholat. Kenapa? Nggak punya mau kena. Ada di sini yang begitu. Jadi nggak usah ngomong miskin lah. Belum ngomong ketepunya lah orang. Ya, sinjang loba, kendaraan ayah, beas numpuk, ngomong susah mulu ke orang. Jadi SW curhat mulu. Ustadznya nggak usah lah, mau bikin curhat ke SW itu, curhat wae di SW itu. Begitu yang lihat 200 orang, seneng. Belum ada yang lihat, kecewa ya. Itu pribadi yang lega. Sehingga kok Allah Rasulullah tahu, iya memang Rasulullah mah melihat, walaupun Rasul ke depan, melihat di belakang siapa, tahu itu, tahu. Ya. Nah kalau kita kan kalau di sholat imam selalu menoleh ke belakang, rapikan saf barisan kan gitu. Rasul nggak menoleh ke belakang, karena tahu di belakang siapa. Itu maju tuh, itu tapatin itu di sini. Tapi ke depan, tapi tahu melihat ke belakang. Itu isi yang kosong. Safnya itu tahu Rasulullah gitu. Ya. Makanya kalau ada imam nih ngadep ke depan sono, itu rapikan barisannya. Oh dia lihat itu. Sakti. Kok tahu ya? Rasulullah. Iya. Katanya itu tuh, kacanya gede banget itu. Kelihatan. Ada tuh di masjid mana tuh kacanya gede banget di sini nih. Jadi makmum juga pengen ngaca juga sholat itu. Kurang mendidik juga tuh kalau ada kaca ya. Kaca di depan ini tembok gitu. Jadi makmum itu bukannya baca tapi gaya dia sendiri itu. Selfie. Itu pribadi yang lengkap ya. Semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ada. Siapa yang tidak ada? Ada pada Rasulullah. Itu tidak bisa dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan itu. Namanya sampel nggak bisa dikalahkan. Oh, Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan berjamaah 5 waktu tepat waktu seumur hidup. Ada yang bisa? Kamari lohor jam 2. Pernah nggak kita? Tidak pernah sama sekali. Pasti berjamaah nggak pernah tuh. Buat saya juga gitu. Ada aja sehari yang
nggak tepat waktu, nggak berjamaah, ada sesuatu yang bolong gitu, menunjukkan bahwa kita nggak akan mampu seumur hidup berjamaah 5 waktu tepat waktu di masjid, nggak pernah kita. Dan jangan coba-coba bisa mengalahkan sampel, nggak bisa. Oh, nggak bisa sampel dikalahkan oleh kita, nggak bisa. Siapa yang bisa seumur hidup dari usia balik sampai sekarang, siapa yang berjamaahnya nggak putus tepat waktu di masjid? Siapa? Cung, ada? Oh, berarti memang itulah sampel dari Allah, nggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun juga itu. Senin Kemis ada yang enggak? Jangan ketawa lah. Untung pakai masker ya, nggak kelihatan ketawanya. Itu jadi memang dijadikan oleh Allah demikian adanya, maka pantas Rasulullah uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullah, liman kana yarjullah, membuang mudhof, liman kana yarju rahmatullah, ya, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah. Bagi yang konsep hidupnya ingin mendapatkan rahmat Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, ikuti Rasulullah, itu maksudnya. Tapi kalau kita tidak ingin dapat rahmat Allah, ya enggak jadi Rasulullah uswatun hasanah kita. Maka setiap aspek kehidupan, siapapun profesinya, ikuti Rasulullah, rahmat tiba saat itu. Kalau dagang, ikuti dagang ala Rasulullah, insya Allah tuh dagangnya dapat rahmat, anugerah, kebaikan Allah Ta'ala. Jadi pejabat, ikuti gimana Rasul menjabat. Pejabat yang begitu akan dapat yarju rahmat Allah. Siapapun juga itu, siapapun juga. Makanya kalau kita konsep hidup ini sesuai dengan Rasulullah, berkah hidup kita. Maka ada bahasa berkah dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin cari berkah, di mana berkah? Sunnah Nabi. Itu aja udah. Ingin berkah, ikuti sunnah Nabi. Gitu. Karena nggak ada keberkahan tidak pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi itu ya dilaksanakan atas perintah Allah. Karena Nabi nggak pernah berbicara, bertindak, ya kecuali dengan wahyu Allah. Ya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak pernah Rasul berkata, ya jawaban sahabat nanya, Rasul jawab enggak, wahyu Allah turun. La yantiqu anil hawa, Rasul nggak pernah bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapannya itu adalah wahyu Allah, bimbingan Allah. Jadi kalau Allah nggak ngasih jawaban, diam Rasulullah mah. Apapun juga, makanya bagaimana nggak rapihnya Rasulullah hidupnya. Kenapa? Setiap ucapan jawaban A, B, C, D itu nggak dengan hawa nafsunya. Wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi. Bagaimana nggak bagusnya hidup Rasulullah dalam bimbingan Allah kok. Tindak tanduk laku lampahnya itu wahyu yuha. Kalau kita kan yantikunnya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan nafsu, bukan ilmu kita mah. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa ya dijadikan sampel oleh Allah Subhanahu wa taala jadi uswatun hasanah? Yang kedua, karena dakwahnya dengan akhlakul karimah. Dengan akhlak. Loh, kalau raja-raja dulu, Raja Konstantin, dia ngajak rakyatnya dengan kekuasaan rajanya dia. Raja Persia, ya, dia bisa dihormati, ditaklukkan. Oleh sebab itu kenapa? Dia melakukan karena saya raja. Tapi Rasulullah, beliau bukan raja, bukan anak bangsawan, yatim piatu. Bukan dakwahnya dengan senjata, dengan kekuatan, dengan jabatan, tapi dengan akhlakul karimah. Ini yang beda gitu. Kalau Fir'aun ditakuti wajar, karena beliau adalah menjadi seorang raja. Ketika berkata A, ikut A, B, ikut B. Tapi Rasul bukan pejabat, bukan penguasa, ya, bukan anak bangsawan, tapi anak seorang yatim piatu. Dakwahnya bukan itu, dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal
akhlak. Jadi akhlak yang ditembuskan gitu. Ya. Inilah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima di kalangan manapun juga, karena akhlak inilah yang menjadi modal utama merangkul masyarakat. Maka ada bahasa hadisnya begini, dakwah Nabi ya, dengan akhlak. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudah jangan persulit, rangkul jangan dijauhan. Simple ya, simple tuh, simple. Ada orang mantep kabatur tara ibadah jauhan, anu tatoan bodoh amat, entong rangkul kudu nama tai ta urang teh embung gitu. Permudah jangan persulit, dirangkul dibubungah gitu, tong dijauhan. Ini nih dakwah Nabi ini, cakep nggak ini? Cakep. Makanya dalam waktu yang singkat itu ya berhasil itu. Ya, permudah jangan persulit. Ada seorang sahabat berhubungan dengan istrinya siang hari di Ramadan. Oh, kacau nih. Asalnya kan nggak boleh, mau malam mau siang nggak boleh itu dulu. Awal pertama perintahnya itu nggak boleh berhubungan dengan istri di Ramadan bawa berang bawa peting. Berang peting teu meunang. Makanya ke corona kieu. Sahabat pun bukan mengeluh, ya Rasul kalau siang saya kuat, kalau malam masya Allah gitu ya. Ada satu katakanlah bukan protes ya, mungkin minta keringanan gitu. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh bilang begitu, ya Rasul boleh nggak bilang gitu. Terima aja samina wa atona. Ya udah datanglah turun ayat boleh. Malam boleh, tapi kalau berang masih kene, nah diberi hukuman. Kacida kan, udah protes, minta keringanan peting menang, berang ngagarap deui kan gitu. Kacidanya, ada sahabat ya datang ke Nabi, ngapain? Hubungan berang-berang Ramadan, geus peting dibere, siang dilanggar, ya udah. Ini kan satu bentuk pelanggaran. Mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal kesalahannya sahabat ya, yang mungkin nggak tahu kenapa hubungan, apa mungkin nikahnya di bulan Syaban, kita nggak tahu ya. Ya makanya kan kalau nikah di bulan Syaban itu janganlah bisi nggak kuat pengantin teh ya, bisi bapak yang nikah gitu kayaknya dan di bulan Syaban Pak bisi deket ke Ramadan teuing gitu. Ya sudah kata Rasul, kalau sudah melanggar ya sudah, ya merdekakan tuh budak hamba sahaya. Oh kalau sekarang itu seharga mobil Pak budak hamba sahaya. Maka tingkat sosial di zaman saat itu orang itu disebut benghar atau hentena punya budak hente. Lain barudak, lain budak hamba sahaya. Kalau hamba sahayanya banyak seperti Abu Lahab tuh terkemuka tuh. Status sosial dari hamba sahaya. Kalau hamba sahayanya banyak tuh, baru tuh naik tuh. Kalau di Maluku kan itu status itu kalau orang punya babi banyak itu kaya itu. Itu dari statusnya. Mau diurang makan imah mewah, mobil loba, itu bengharnya. Padahal boga duit, padahal bahut. Padahal mah tapi kan itu status sosial. Ya, itu. Ya Rasul saya nggak punya hamba sahaya. Oh gitu ya, sudah. Kalau nggak bisa kasih makan 60 fakir miskin. Duh saya nggak punya uang ya Rasul. Tuh, ngenahkan jawabannya. Apa Rasul ngotot? Enggak, emang nggak punya gimana? Ya sudah, kalau nggak bisa puasa berapa bulan? 2 bulan berturut-turut itu. Ya Rasul, jangankan 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan, sebulan aja nggak kuat saya gitu. Ya Allah, ini udah ngelanggar, budak hamba sahaya taboga, kan mayar fidyah 60 fakir miskin makan nggak punya duit, disuruh puasa tekuat,
Rasul ke belakang ngambil korma, dibungkuslah korma, ya, kasihkan kepada fakir miskin di kampung kamu. Ya Rasul, yang paling miskin itu saya. Nyakis ke mana ya tamah gitu. Tuh coba ya. Ini kan betapa mudahnya, tapi bukan dimudah-mudahkan, bukan. Emang ninggang jelema kieu modelna, nya geus we. Nya geus hukuman tiluh teu, denda teu bisa. Diberi korma balik nanti kan ngeunahnya. Betapa indahnya nih ninggang jelema nu kieu tah. Tapi suatu saat Imam Abu Hanifah kedapatan sama seperti ini, seorang raja nggak urutan ngasihnya, nggak urutan apa namanya puasa, apa namanya itu dulu hamba sahaya dulu, enggak ngasih fakir miskin 60, enggak langsung puasa 2 berturut-turut. Itu ijtihad beliau. Kenapa nggak ngasih urutan 1, 2, 3? Kalau kasih hamba saya raja banyak, enak dia, hamba saya tuh tinggal keluarin atuh. Fakir miskin 60, duitnya banyak raja mah, nggak bisa langsung dikasih yang ketiga. Raja, kamu harus puasa berturut-turut 2 bulan. Itu ijtihad. Kenapa nggak kayak Rasulullah? Kan ninggangna beda, jelema yang benghar raja ditanggalkan satu budak hamba saya bisa, 60 fakir miskin bisa puasa dia. Nah iya, gitu kan. Itu dakwahnya, ya, dakwahnya dengan akhlak. Yang kedua, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan kelemah lembutan. Ingat ya, lemah lembut kata Imam Jamasyari maksudnya apa? Wad'ulin fi mahallilin wad'usyiddah fi mahallisyiddah. Itu makna ayat fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan sebab rahmat Allah engkau berbuat lemah lembut, gitu ya. Kata-kata lintalahum ini maksudnya bukan lemah lembut, lemah gemulai, bukan, tapi wad'ulin fi mahallilin wad'usyiddah fi mahallisyiddah, menempatkan lemah di saat memang harus lemah, menempatkan keras yang harus keras. Itu gimana? Wad'ulin fi mahallilin, saat berkaitan dengan pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hukum diganggu, agama dinodai, baru wad'usyiddah fi mahallisyiddah, menempatkan keras, harus keras. Kapan? Ketika agama dinodai, syariat diracun, agama dihina, baru Rasul keras. Jadi kalau kita bicara Rasul itu kan lemah lembut, salah antum. Seakan-akan Rasul nggak pernah marah kalau berkaitan dengan agama yang diinjak-injak. Contoh kecil, ada nggak keterangan hadis atau sejarah Rasul ketika diganggu pribadinya marah, balas? Ada nggak? Nggak ada. Mau diapain juga sama orang Taif, ke berdarah pipinya, badannya, kepalanya juga bocor, pernah nggak balas? Enggak. Ketika berkaitan dengan pribadinya, Rasul nggak pernah membalas. So, ada nggak balasan Rasulullah? Nggak ada. Dilimpari batu Taif, Rasul katakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka nggak tahu. Ketidaktahuan itulah dimaafkan. Pernah balas nggak? Imam Jibril hancurin? Nggak pernah. Tenggelamin di kampung? Nggak pernah Rasulullah mah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum ini nih, mereka nggak tahu. Kalau tahu mungkin nggak akan begini. Tuh didoain. Kalau berkaitan dengan pribadinya. Abu Lahab pernah bikin apa? Bikin semacam apa ya? Jebakan lah, jebakan Batman. Nah, kalau sekarang begitu. Di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul dakwah, pergi kemana sepi di rumah, dibuat sumur yang lumayan dalam itu, digali itu Abu Lahab. Ada kerjaan tuh Abu Lahab tuh, gali sumur depan rumah orang. Dalam Pak, dalam, dengan harapan nanti kalau harus menginjak itu langsung masuk, udah urug, mau dimatiin, emang sendiri itu tuh, udah digali, ditutupi dengan jerami-jerami, kayu-kayu kecil itu, tutup sama tanah lagi, kan nggak kelihatan itu. Dengan harapan ketika Rasul nginjak itu langsung masuk, dijebak itu. Ya kan? Itu kan pribadinya. Ketika diinjak Allah kasih pertolongan, enggak masuk.
Ya dengan kuasa Allah, apakah dikencengin itunya apa Rasul jadi punya ilmu meringankan tubuh atau ajian lampah lumpuh serat jiwa, kita nggak tahu ya. Apa saudara sepuh mana? Wajah-wajah tua berarti antum ini. Udah ngalaman saudara sepuh, lampah lumpuh, serat jiwa, waringin sungsang. Kebara. Ya. Ya. Diinjak enggak tuh? Kok diinjak nggak masuk? Muhammad ini. Dicobain sama Abu Lahab, masuk ke dalam ini. Kan gitu. Itu balat-balat mah udah ngasih tambang, ngasih taraje, tuh asup-asup itu teh. Sugan kayak jeruk pisan dikasih tambang. Tuh asup-asup tambang teh geus panjang tuh dugi-dugi. Lama deket eta teh. Mun kawalat ya ka Rasulullah nya. Dikasih taraje. Nggak masuk-masuk terus aja dalam, kayak yang dalam banget kan nepi-nepi gitu teh. Lama deket ya teh, langsung kumaha? Nggak bisa, kecuali Rasulullah yang menolong. Keluar Rasulullah, tipir ada kieukeun langsung tuh. Saya akan kayak deket, yang orang kumaha dikitukeun ke batur. Anu ngajebak nasub uruk gitu. Kan teu kitu Rasulullah, itu namanya lintalahum. Apa lintalahum? Wad'ulin fi mahallin, menempatkan lemah lembut saat harus lemah lembut berkaitan dengan pribadinya. Dan ini banyak termaktub dalam sirah nabawi. Rasulullah itu selalu tidak pernah membalas saat pribadinya yang diganggu, dirinya yang diganggu. Tapi lihat wad'usyiddah fi mahalli syiddah, menempatkan kerasnya, marahnya. Memang harus marah, maka ada bahasa hubbu fillah wal bughdu fillah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan marahnya karena emosi, kan gitu. Suatu ketika Rasulullah kan pernah membagikan apa? Harta ghanimah. Satu perang dibagi ghanimah. Pembagian ghanimahnya itu tidak biasa gitu. Tidak biasa. Yang sahabat mungkin urutannya dalam sirah nabawiyah. Pembagian ghanimah itu kepada sahabat tergantung tadi matiin berapa kafir? 7 ya Rasul, 700 gitu bahasa kita mah. Matiin berapa? 300 gitulah bahasa kita mah. Tergantung harta ghanimah dikumpulkan dulu baru dibagiin. Ini enggak, matiin berapa? 7 orang 200. Matiin berapa? 2 orang gopek 50.000. Jadi kok beda begini Rasulullah nih? Kok begini bagiannya? Nggak biasanya udah capek-capek itunya kok biasanya segini kok kecil. Nah, kelebihan yang ada itu dibagikan oleh Rasul kepada pembesar kafir yang baru masuk Islam, kan gitu. Sahabat dengar, wah Rasul nggak adil nih, kita capek-capek segini, giran dia tuh mualaf tuh pejabat mualaf gede banget dapatnya. Terdengarlah kepada telinga Rasulullah. Dalam pandangan Rasulullah dianggap Rasul tidak adil. Wah, marah itu. Bahkan dalam hadis itu misalkan Rasul itu wajahnya merah pipinya, melotot itu. Berarti gimana gambaran marahnya? Oh, apa kata Rasul? Andaikan engkau menganggap bahwa aku tidak adil, maka siapakah yang lebih adil dari aku, kata Nabi. Itu merah, berarti kan kalau kalian nggak mungkin begitu adanya, kan gitu. Kalau gitu kan masih gitu, marah itu kapan? Itu Allah putuskan demikian saat itu untuk hari itu, perang itu pembagiannya beda. Itu Allah yang putuskan, bukan Rasulullah yang kepengen. Ternyata apa baiknya? Pembesar itu dikasih banyak sebagai mu'allaf baru masuk Islam agar dia bisa berdakwah kepada orang-orangnya. Alhamdulillah. Rajanya Muslim Islam dikasih santunan banyak, ghanimah banyak, dia bawa tuh umatnya hampir semua masuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada misi yang lain. Itu kalimatnya wad'usyiddah fi mahalli syiddah. Nah, kalau kita kan enggak, berkaitan dengan pribadi, ngambekna 7 turunan. Qur'annya diganggu, cicing. We tayo dibalik kurang mah. Ya kan? Dibalik urang mah. Urusan masalah agama, Quran dihina, syariat diinjak-injak,
Kita makan ada petugasnya gitu ya, orang mana cicing ya di imah. Tapi pamajikan dicolek, bedog diasah. Bener tuh? Mobil kagok sautik, langsung pasang CCTV. Bener tuh? Tibalik orang mah berkaitan dengan pribadi orang, ngadatna teu katulungan. Tapi syariatna tidak dihina, syariatnya diganggu. Kadang orang tidak semarah kepada urusan pribadi, betul kira-kira? Betul ya? Nah, itu. Dakwahnya dengan akhlakul karimah ini, Pak, yang menyebabkan Rasulullah diterima betul-betul di kalangan manapun juga, karena beliau dakwahnya dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini kadang-kadang can kailmuan ke orangnya gitu. Can kailmuan. Contoh kecil saja, ya. Jadi imam nih ya, Rasul jadi imam, ya kadang ngalieu ka tukangnya, dilihat itu teh, si fulan kemana? Biasanya di pojokan ada gitu ya. Pernah tuh orang jadi imam ningali kitu jamaah gitu, henteu cicing we kata kul kieu teh, lain kitu, tingalikeun jamaah. Si fulan kemana ya? Nggak ada. Selesai sholat, Rasul tanya, wahai sahabat, si fulan kemana? Nggak ada, biasanya di pojokan dekat pintu gitu ya, umpama. Sakit ya Rasul, yuk sebelum kita pulang ke rumah, kita tengok dulu sahabat kita. Bering kan itu ke salat teh, ayo gitu di urang. Boleh ngalongok Pak, sok diwakilan lah. Gitu ya. Yuk sahabat, sebelum kita pulang, yuk kita jenguk sahabat kita. Sampai makanya kenapa habis salat teh ngalieu ka jamaah kitu. Dan ngalieu teuing kontrol jamaah. Saya tak ka mananya kitu tah, gitu tah. Oh, gitu. Begitu terus si fulan kemana? Dapat musibah ya Rasul. Ya, gini. Oh iya, sahabat sebelum kita pulang, yuk kita kumpulkan uang sedekah. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan beban penderitaan sahabat kita. Yuk kasih ke sana. Gitu Rasulullah mah dimanfaatkan ngalieuk Nabi salatnya gitu. Tengok tah. Gitu tah. Meninggalkan randa mana gitulah ya. Tinggalkan mana jamaah yang tadinya ada, enggak ada gitu. Enggak ada. Itu kontrol Rasulullah. Jangan sampai jamaahnya ada yang jauh dari agama, bahkan pindah akidah. Ini pernah terjadi di Jakarta yang diprakarsai oleh Habib Abdurrahman Habib Ali Abdurrahman As-Segaf itu di Tebet. Beliau mencanangkan pertama subuh gabungan. Kenapa? Karena ada jamaahnya yang pindah akidah, nggak ketahuan udah bertahun-tahun itu. Tegak kontrol maksudnya gitu. Tegak kontrol, ada jamaahnya udah nggak ada, udah pindah keyakinan, pindah agama itu. Tegak kontrol, Pak. Makanya diusahakan gabung subuh jamaah, kontrol masing-masing, ada nggak kanan kiri teman kita gitu. Sampai sekarang itu prakarsa Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Tebet itu Jakarta Selatan itu. Seperti itu. Bagus itu ada subuh gabungan. Maksudnya apa? Sesama kita saling menguatkan. Oh, si fulan ada minimal satu orang punya tanggung jawab melihat temannya dua orang gitu. Sampai ke situ. Ya, sampai ke situ pemikiran seorang ulama saat itu. Kenapa? Takut ada umatnya, jamaahnya yang pindah akidah, pindah keyakinan. Ditanyakan si fulan kemana? Sakit, baru jenguk habis sholat. Begitu Rasulullah itu. Can katurut ku abdi nu gimana? Katurut teh? Acan, lah itu Pak. Belum katurut kita. Seperti itulah. Maka bulan ini bulan kita menambahkan melihat perilaku akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiru karakternya, sepak terjang beliau. Begitulah cara Rasulullah membimbing, membawa umat kepada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kalau kita melihat semua aspek langkah kehidupan, tekad ucap langkah kita sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun teu mirip-mirip teuing gitu tah. Ya, makanya seorang istri jangan, Pak, sing getol atuh ibadahna siga Rasulullah gitunya. Pak, sing sabar siga Rasulullah gitunya. Gitu. Seorang istri nuntut begitu tuh, tapi dia nggak bisa menyesuaikan seperti Siti Khadijah gitu.
Kan nuntut kasalakina siga Rasulullah kudunya. Pak ka masjid atuh oleh kadaek siga Rasulullah kitunya. Ari pamajikana teu siga Siti Khadijah. Tah kalau ibu bisa menyuruh suami siga Rasulullah, ibu harus seperti Siti Khadijah. Kapungar mah kan tong Rasulullah jauh teuing nya, asa jauh teuing sampelna tong Rasulullah atuh lah. Kayak gini kan, sabar atuh geuring teh siga Nabi Ayub tong jauh teuing eta mah. Jauh teuing Pak. Tong disandingkeun jeung Nabi Ayub sabar urang geuring tong atuh. Henteu apple to apple gitu tah. Kieu budak TK sing getol atuh tuh siga mahasiswa eta. Jauh teuing nyundulna jeung TK deui kuduna mah. Bener teu? Kudu mutabok atuh. Mutabaqah teh sesuai gitu, setingkat. Entong urang umatna disandingkeun dengan Rasulullah. Teu kitu atuh. Entong kitu. Santri, kamu harus rajin ngapalkeun belajar tuh siga ajengan anu teh level atuh teh mah nyundul teuing. Jeung santri deui kitu tah. Terus teu. Dulu kan mas-mas agim suka agim atuh sabar. Nya pareto biar nyandung teu kitu. Pak nyandung siga agim teu kitu. Ari teh inget majikan teh ka urang ieu teh urang keur kedul kadang-kadang aya kedulna tuh Pak hirup teh nya horeamna ka masih aya kitu. Sarua geus sareng jelema sarua, hoream mah aya keneh gitu teh. Aya. Ya suga agim atuh sabar ulut ka masih kieu. Pas agim nyandung teu wani ngomong gitu ka urang teh. Liciknya majikan. Nu kitu mah disumput-sumput eta teh gitu teh. Jadi harus apple to apple gitu, harus sesuai setingkat mutabaqah bahasa kita itu tuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun percis teuing, tidak akan sama, mustahil akan sama, nggak mungkin lah. Ya, tapi minimal kita merujuk ke sana walaupun belum nyampe. Rasul sudah 100, kita masih 5 10 nggak masalah. Walaupun belum sesempurna Rasulullah, minimal kita menuju kepada arah yang dimaksud itu yang kita inginkan. Walaupun tidak sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kenapa Rasul diterima dakwahnya. Jadi uswatun hasanah bagi seluruh manusia, seperti itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa dakwah Nabi diterima, kenapa dakwahnya itu masuk di kalangan manapun juga dan dijadikan uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan konsep untuk mencintai akhirat. Ini yang berhasil Rasulullah. Bagaimana ini manusia diarahkan kecintaannya kepada akhirat untuk tidak mencintai dunia. Ini konsep Rasulullah. Nah, kita ini yang seperti itu. Bagaimana membimbing umat agar lebih ke akhirat gitu ta. Lebih mencintai kepada akhirat. Makanya ketika Rasulullah sedang memberikan satu penerangan, pencerahan masalah surga, itu sahabat merasakan seakan-akan ada di taman surga itu. Sejuknya, nikmatnya terasa ucapan itu. Tapi saat beliau menceritakan tentang nerakanya Allah, sahabat merasakan betapa panasnya situasi saat itu. Hebatnya Rasulullah nih. Bagaimana hati manusia lebih cenderung cinta kepada akhirat. Ketika ada ayat tentang masalah sedekah, langsung berjibaku. Ketika disebutkan saf pertama itu, pahalanya besar sekali. Ya, sebelah kanan kalau dirupiahkan 10 juta, kiri imam 8 juta, saf 2 7 juta, yang kirinya 5 juta, terus begitu. Lamun diduitkan pinu moal masjid. Enggak, tegawe sih kan nama. Sampai-sampai sahabat itu ngarah imam sebelah kanan. Hampir-hampir Rasulullah ingin ngocok gitu. Dijadwal siapa ini kanan ini. Sampai antusiasnya kepada sahabat dengan keterangan tersebut sebelah kanan imam itu, doa malaikat segala macam diburu nih sebelah kanan imam nih, numpuk mameh adzan dia teh. Urang mah numpuk teh di luar. Ini antusiasnya luar biasa. Dikatakan demikian, mameh adzan teh geus ngadekul di dia itu.
Sehingga orang ya, ini nih yang membakar semangat cinta akhirat Rasulullah itu. Wahai sahabat, kita ditantang perang. Allahu Akbar, siap ya Rasul. Ini. Wahai jamaah, kita bangun masjid. Siap. Gila gitu. Ini ada tetangga musibah nih, perlu biaya, kita kasih donasi. Gimana, setuju? 1 katanya. Antusiasnya kurang. Nggak ada pembakaran buat akhirat. Rasulullah berhasil loh. Wahai sahabat, kita ingin perang nih, perang Badar. Butuh biaya banyak, memang iya. Perang itu biayanya banyak itu. Siapa yang bisa memberikan bantuan buat anak? Ya Rasul saya, gitu. Abu Bakar yang hebat, ya Rasul saya. 5 toko saya jual, rumah pun saya jual. Hebat nggak kira-kira? Kebakar tuh cinta akhiratnya. Toko 5 dijual di Permata. Rumah dijual buat apa? Buat biaya perang. Kebuka banget tuh akhiratnya itu. Sebagai menantu, ya katakan itu menantu, Abu Bakar itu kan menantu. Ya. Apa yang kau tinggalkan, wahai Abu Bakar? Kau jual semua. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Cakep jawabannya. Abu Bakar Siddiq gitu. Semuanya dihabiskan tuh. Dibakar semangat cinta akhiratnya. Bener itu mah. Perang terjadi, Abu Bakar mendapatkan lebih apa yang dia keluarkan saat itu. Rukonya banyak, rumahnya bagus itu. Ayo Pak, jual. Buat masjid nanti, buat tingkat 2 nih. Mobil, ya panitia saya jual mobil. Belum lunas tuh. Saya jual toko saya. Wah, enggak gitu. Wah, itulah sebabnya. Kenapa? Antusias, dibakar semangat cinta akhirat. Itu Pak. Kalau kita kan Masya Allah belum ada nih pendakwah yang seperti ini. Ya. Yang terakhir, kenapa diterima dakwahnya? Karena konsepnya adalah merangkul tadi, menyatukan semua umat. Contoh kecil. Singkat cerita, ini Hajar Aswad, pahayang-hayang menempatkan di sudut Hajar Aswad. Pahayang-hayang ya teh. Hajar Aswad ya, sudut Yamani, Iraki dan yang lainnya itu kan Syami. Karena Iraki ke Irak sana. Sudut Yamani Yaman, sudut Syami ke Syam. Sudut Hajar Aswad ke Indonesia ieu mah. Ka Aswad mah hideung-hideung. Siapa yang bisa? Pak boro-boro itu teh, kabilah ini, kabilah ini semuanya. Maka jatuhlah pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang ke situ, ke Mekah itu. Semuanya minggir. Rasulullah temangpang mumpung, kemuliaan. Batu Hajar Aswad ditempatkan di sudut Ka'bah, di sudut Hajar Aswad. Itu kemuliaan tuh. Itu satu apa? Penghormatan, penghargaan itu. Kahayang sadayana, mundur semuanya. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan itu semuanya. Digelar sorban, kain yang besar. Sorban digelar, batu saat di tengah-tengah. Setiap kabilah, pemimpin kabilah disuruh pegang ujung-ujung itu kain semuanya. Sekarang semuanya angkat. Tuh, kan ngerasa dirangkul Rasulullah, betul tuh? Ayo, 1, 2, 3 angkat. Semuanya mengangkat itu. Sudut-sudut kain diangkat oleh semua pemimpin kabilah. 7 saat itu kabilah itu. Ujungnya pegang. Ayo angkat, angkat. Rasulullah megang langsung simpen. Tuh, merasa dihargai itu. Itu Rasulullah. Ngahargaan batur bahasanya teh. Mereka kepengen, keputusannya nggak bisa kecuali Muhammad SAW. Tapi Nabi memanfaatkan, punya ide brilian. Gelar sorban, kain yang cukup agak besar, simpan di tengah-tengah batunya. Yuk pemimpin semua kabilah tolong angkat. Kan dihargai itu, diangkat. Angger Nabi nyokot, simpan di sudut itu. Itulah kebersamaan yang dicanangkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merangkul bahasanya setiap lapisan masyarakat untuk maju sebagai orang-orang yang memberikan dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Maulid Rabiul Awal,
bukan hanya perayaan saja, tapi harus kita mencontoh akhlak, ibadah, perjuangan, kesabaran, keistiqomahan, keuletan, ketabahan, ajak pancaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.